Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait menemukan unsur karya fiksi. Nah, sebelumnya kalian udah pernah membaca sebuah karya fiksi atau belum? Kira-kira karya fiksi apa yang kalian sukai? Lalu, di mana kalian membaca karya fiksi tersebut? Masih ingatkah kalian siapa tokohnya? Lalu bagaimana jalan ceritanya? Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan ke tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian karya fiksi dan unsur karya fiksi, serta peserta didik mampu mengidentifikasi unsur dan menulis unsur teks karya fiksi tersebut dengan benar. Sekarang kita ke pengertian karya fiksi. Karya fiksi merupakan karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Contoh karya fiksi ada dua hal berikut. Ada cerita rakyat dari Yogyakarta, itu termasuk karya fiksi. Lalu ada dongeng si tudung merah, itu juga karya fiksi. Nanti ada cerpen, itu juga termasuk karya fiksi dan sebagainya. Nah, berikut kita tonton terlebih dahulu tentang dongeng kita yang berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Baka. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyerbuan ke kerajaan Pengging. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan memukul mundur pasukan kerajaan Pengging. Serbu! Serbu! Ya, ya, ya. Perintah Patih Gupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka. Serunya sambil mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Gupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Ayo kejar! Jangan menyerah! Ya, ya, ya. Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa gerangan dirimu? Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Baka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya, dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik itu. Wahai Roro Jonggrang nan jelita, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur Jalatundra
dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua. Dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur Jala Tunda yang dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana, Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum, lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kamu masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Pati Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Hah? Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung masih hidup. Apakah kamu hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi-candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam, namun candi-candi itu sudah mulai berdiri. Bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka menumbuk lesung. Mendengar suara lesung, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan nyaring. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kamu jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Dia menangisinya, namun nasi telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sampai sekarang dan berdiri di Yogyakarta. Namanya Candi Sewu yang berarti 1000 candi. Nah, cerita Roro Jonggrang yang barusan kalian tonton tersebut merupakan salah satu cerita karya fiksi. Selanjutnya kita akan membahas terkait untuk cerita fiksi.
Nah, cerita Roro Jonggrang yang barusan kalian tonton tersebut itu merupakan salah satu contoh karya fiksi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait unsur cerita fiksi. Unsur cerita fiksi itu ada apa aja? Ada tema, alur, tokoh, dan latar. Nanti setelah kalian memahami unsur cerita fiksi, kalian dapat menyebutkan unsur cerita fiksi yang ada di dalam dongeng Roro Jonggrang tersebut. Tema itu apa? Tema adalah unsur pokok dari cerita. Sedangkan tokoh adalah individu yang ada pada cerita, tokohnya. Alur itu berupa jalannya cerita. Sedangkan latar adalah tempat kejadian, suasana, dan waktu kejadiannya. Setelah kalian memahami semuanya, kita bisa ke penugasan. Mari berkelompok. Nah, berikut adalah unsur dalam karya fiksi. Semoga materi kali ini dapat membantu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.